Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu asyiddau 'alal kuffar ruhamau bainahum tarahum rukan sujadan yaftahuna fadlan minallah wa ridwana. Sadaqallahul azim. Pertama-tama dan terutama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kesempatan kesehatan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita tetap diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasa, pertanyaan datang dari Pak Irmanto. Ustaz, sekarang kita berandai-andai, seandainya Nabi Daud alaihissalam dengan membawa kitab Zaburnya, Nabi Musa alaihissalam dengan Tauratnya, Nabi Isa alaihissalam dengan Injilnya, seandainya bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada siapa mereka itu akan merujuk? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mesti tahu ya, kita wajib tahu tentang kedudukan Nabi. Ya, Nabi Muhammad juga pernah mengatakan atau bersabda yang bunyinya, ana sayyidun nabi wa ali sayyidul wasi. Saya ini, kata Nabi, pemimpin para nabi, sedang Ali itu pemimpin para wasi. Di sini maksudnya apa? Walaupun seandainya seluruh nabi masih hidup, ya kita berandai-andai, kata Pak Irmanto, berandai-andai, seandainya para nabi masih hidup, tetap semua nabi itu merujukannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tunduk, tetap dia berkepemimpinan atau berwilayah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama saja dalam kehidupan dunia ini ya. Saya beri contoh. Makanya saya berkali-kali mengatakan, kalau mengaji itu, kalau memahami tafsir, betul-betul nak paham, tak bisa asal lawak-lawak, tak bisa asal sekedar ketawa-ketawa. Akhirnya apa, nihil nantinya, tak dapat apa-apa. Dan saya terangkan supaya jelas ya. Sama dalam kehidupan sehari-hari, kita ini berada ya wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, saya beri gambar. Bagaimana caranya? Kita ini sebagai warga negara. Kalau warga negara kita harus tahu ya, kita harus pandai jadi warga negara itu. Jangan kita tak tahu jadi warga negara. Nah, itu malu kita sebetulnya. Ya, mari kita berandai-andai. Seandainya Bapak Soekarno masih hidup, ya, Soekarno masih hidup. Yang kedua, yang masih hidup lagi, Bapak Habibie juga masih hidup. Yang berikutnya, Bapak Gus Dur masih hidup. Ya, Pak Gus Dur masih hidup. Nah, sekarang kita tahu Bapak Habibie, Bapak SBY masih hidup, masih sampai sekarang ini ya. Ada berikutnya Ibu Mega masih hidup sampai sekarang ini. Walaupun dia masih hidup semua ini, sana ya, hidup semua ini, tetap dia berwilayah kepresidenan Pak Jokowi. Kenapa? Karena Pak Jokowi presiden pada masa kini. Semuanya harus berwilayah atau tunduk di kepresidenan Pak Jokowi. Begitu juga Nabi. Semua Nabi saat masih hidup, tetap dia berwilayah kepada Nabi Muhammad. Ya, karena Nabi Muhammad dikatakan oleh dia mengatakan, ana sayyidun nabi wa
Ali Sayyid Wasi, aku ini pemimpin para nabi, sedangkan Ali itu wasi, pemimpin para wasi. Itu saja. Jadi kita harus maklum, kita harus paham betul. Jadi walaupun semua nabi, lagi Nabi Adam sana hidup pun, tetap dia berwilayah tunduk kepada Nabi Muhammad. Kerana Nabi Muhammad merupakan nabi terakhir, khataman nabiyin, merupakan penutup para nabi dan Sayyidun Nabi, pemimpin para nabi. Semua harus tunduk. Jadi bagaimana? Walaupun kitab Zabur masih ada yang asli, kitab Taurat juga Nabi Musa ada asli, kitab Injil ada asli, bersama-sama para nabi itu masih hidup, tetap dia berwilayah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Bapak Miranto harus tahu betul itu. Jadi saya bayangkanlah sama dengan keadaan di dunia ini sama. Ya, makanya kita semuanya harus pandai, masalah agama kita harus paham, sekalipun masalah berwarga negara juga kita paham. Janganlah kita gagal paham. Ini banyak sekarang ini yang bikin macam-macam dia, tak tahu dia aturan, mau mengaku warga negara, kadang-kadang bikin berkata yang tidak baik atau menghujat orang pemimpin. Nah, itu salah besar itu. Itu ya tidak cocok dengan agama. Jadi kita sebenarnya kalau kita berbuat juga demikian, sebetulnya kita malu sebetulnya. Malu kepada diri kita bahwa kita tidak paham. Nah, dan beragama itu kita harus paham ya. Warga negara itu, kalau kita buat macam-macam sebagai warga negara, malu sebetulnya. Nampak betul kita tak tahu bahwa warga negara gitu. Beragama gitu juga. Kita harus paham. Jadi yang jelas Nabi Muhammad ini pemimpin para seluruh nabi. Nabi manapun kalau masih ada, masih hidup, tetap berwilayah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi Muhammad merupakan khataman nabi, pemimpin para nabi dan para rasul. Nabi Muhammad itu, ya, berkumpul para nabi para rasul, tetap dia berwilayah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Pak Irmanto, yang saya jelaskan di sini, walaupun Nabi Nabi Daud masih hidup sekarang, umpamanya masih hidup, Nabi Musa, Nabi masih bersama kita atau bersama dengan Nabi Muhammad, tetap mereka semua memakai dalam dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama kejadian di akhir zaman nanti. Nanti turun para Nabi Isa, turun para Imam Mahdi. Itu yang menyolat, jadi imam solat itu adalah Imam Mahdi. Nabi Isa cuma belakang. Kenapa? Kerana Imam Mahdi membawa syariat Nabi Muhammad. Kerana dia bawa syariat Nabi Muhammad, terpaksa juga Nabi Isa harus tunduk kepada Imam Mahdi. Kerana Imam Mahdi sebagai imam waktu itu. Ya, nanti. Jadi kita harus paham. Ya Pak Irmanto, mudah-mudahan ini semua umat Islam semua harus juga paham. Ya, bukan satu Irmanto, semuanya ya mulai harus paham, harus pintar. Jadi Al-Quran ini merupakan penyempurnaan dari seluruh para kitab. Jadi walaupun ada kitab yang asli pun ada, tetap dia kita kembali pada Al-Quran. Kerana Al-Quran sudah menyempurnakan semua daripada kitab. Maka itu kita harus paham ya. Mudah-mudahan semuanya paham. InsyaAllah. Belum juga paham, tanya langsung dengan saya. Ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf dari segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.